Halo teman-teman sekalian, balik lagi bersama aku di channel 2,5 Kreatif. Kali ini kita akan membahas tentang spesifik lebih lanjut, apa itu estetika film Korea, bagaimana respon penontonnya dari penonton lokal sampai ke penonton lokal Indonesia. Gak usah berlama-lama, kita akan bahas sebelumnya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, subscribe kalau belum, dan share ke teman-teman kalian video ini. Oke, pertama-tama kita ngobrol tentang visualnya dulu nih teman-teman. Dan ini serius ya, film Korea itu bukan cuma bagus aja teman-teman. Mereka tuh obsesif soal visual. Bayangkan aja nih. Setiap frame yang kamu lihat di film Korea itu sudah dipikirkan. Bukan soal syuting bagus, soal kiranya proper dan lain sebagainya ya. Tapi dia punya detail, setiap detail itu punya makna. Jadi setiap detail kecil diperhatikan oleh sutradara film Korea, oleh produsernya, sehingga memberikan kesan makna yang mendalam di visualnya. Yang pertama nih ya, soal warna dan pencahayaan. Film neo-noir Korea, neo-noir Korea, ya bukan Hollywood ya. Neo-noir Korea itu punya langganan, yaitu langganan pakai pencahayaan neon, kontras gelap terang yang dramatis. Jadi pencahayaan pakai neon, tapi kontrasnya juga gelap terang, dramatis. Atau bahkan warna-warna dingin yang bikin kita ngerasa ada yang nggak beres di setiap visualnya. Sebagai penonton jadi kayak dirasa kayak wah nggak beres banget visualnya. Tapi begitu masuk genre drama romansa, nah ini teman-teman pasti pernah lihat itu drama Korea, pasti sering pernah lihat drama Korea kan ya, karena memang Korea ini identik dengan drama Korea itu teman-teman. Nah, warna di drama Korea itu atau genre romansa itu cenderung hangat, sinematik banget, dan kayak kita itu lagi nonton golden hour tiap saat tuh. Sekali lagi ya, ini bukan estetika asal-asalan, tetapi ini memang bahasa visualnya Korea film. Oke lanjut. Oke, yang kedua itu soal komposisi teman-teman. Komposisi di film Korea ini, komposisi visualnya yang sebagai jembatan alat untuk bercerita atau jembatan alat bercerita. Contoh yang paling gampang ya teman-teman ya, di film Parasit karya Bong Joon-ho, penggunaan tangga dan garis-garis itu bukan dekorasi, bukan hanya semata-mata buat dekorasi saja, tetapi itu narasi visual yang setiap kali ada karakter di bawah dan di atas, kamu udah ngerti siapa yang berkuasa tanpa ada satu kata pun yang diucapkan. Sedetail itu, sebermakna itu, yaitu namanya sinema. Ya namanya itu kalau di cahaya itu setahu saya namanya teknik chiaroscuro, teknik gelap terang atau kontras yang sangat tinggi dan sangat tajam. Itu teknik pencahayaannya. Jadi kalau kamu ngerasa film Korea itu kelihatan beda, ya memang disengaja dan dibuat beda. Dan itu dimulai bahkan sebelum ada satu dialog pun, hanya visualnya saja sudah bercerita. Dan bagaimana kalau soal narasi cerita dialognya? Nah, hari ini kita akan bahas tentang narasi cerita dialognya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang frustasi pertama kali nonton film Korea, tapi terus ketagihan. Coba bayangin deh, kamu sebagai penonton, kamu mulai nonton film ya, mulai nonton sebuah film Korea atau sebuah film lah, 15 menit saja, 15 menit pertama komedi keluarga yang konyol, bikin ketawa, terus tiba-tiba ada adegan yang bikin kamu diam, nggak percaya apa yang kamu lihat saat itu. Nah, itu namanya tonal shift. Mereka tuh percaya bahwa hidup nyata itu nggak datang dalam satu genre, teman-teman. Itu bisa lucu ataupun bisa tragis di hari yang sama. Jadi film mereka pun dibuat kayak gitu. Tema-tema yang diangkat pun nggak tanggung-tanggung nih. Kesenjangan ekonomi, balas dendam, korupsi institusi, hingga trauma sejarah yang kelam. Itu bukan cuma soal cinta segitiga biasa, soal cinta-cinta biasa, enggak. Tapi film Korea itu spesifiknya lebih dalam ya, punya banyak isu yang atau masalah-masalah yang diangkat. Dan kalau soal ini sendiri ya teman-teman, film Korea itu bisa disebut kontroversial. Film Korea terkenal banget menghindari happy ending ala Hollywood. Nah, mereka lebih suka kasih kamu ending yang tragis, toh kan tragis, ambigu secara moral, atau open ending tergantung ya, open ending yang bikin kamu itu mikir berminggu-minggu. Selain mikir-mikir ya, bahkan kalian juga itu sampai sekarang, kalau misal kemarin nontonnya sampai sekarang masih debat juga, bisa saja terjadi debat hanya karena satu hal, endingnya itu aja, ending ceritanya itu aja bisa membuat bikin debat sama teman dekat kalian. Justru itu yang bikin film Korea itu tinggal lama di depan karakter. Kita bicara tentang karakter, anti-hero, dan konsep Han di film Korea. Sekarang kita ngobrol santai soal karakter di film Korea ini. Dan ini penting banget teman-teman, penting banget.
Di Hollywood kita terbiasa sama pahlawan yang jelas-jelas baik. Tapi di film Korea hampir nggak ada yang namanya pahlawan baik atau sepenuhnya tokoh itu baik. Karakter utama film Korea itu sering cacat secara moral, pendendam, manipulatif. Bahkan kadang-kadang melakukan hal-hal yang secara objektif itu salah. Tapi anehnya, kamu tetap empati sama mereka. Kenapa? Ya karena penulisan karakternya itu sangat psikologis dan realistis. Mereka menggambarkan manusia biasa yang bisa berubah jadi monster ketika sistem dan keadaan mereka memaksa ke sudut. Nah, Han sendiri ini apa gitu? Konsep Han sendiri ini apa? Han sendiri adalah perasaan kesedihan yang mendalam, penyesalan, kemarahan kolektif, dan rasa tidak adil yang terpendam bertahun-tahun. Dan bahkan itu diwariskan antar generasi, teman-teman. Karakter-karakter Korea ini sering bergerak karena Han ini bukan sekedar sakit hati, tapi luka yang udah jadi bagian dari identitas. Selain Han ada juga konsep namanya tuh Jeong. Konsep Jeong sendiri adalah ikatan emosional mendalam yang melampaui hubungan keluarga atau logika. Inilah alasan mengapa persahabatan atau keluarga di film Korea terasa sangat berat secara emosional. Dua konsep ini, Han dan Jeong, adalah DNA atau DNA sebarang lah. DNA emosional film Korea. Dan kamu bisa merasakannya bahkan tanpa tahu namanya. Kita masuk ke bagian film Korea lebih dalam dari sekedar hiburan ya, teman-teman. Konteks sejarah dan budayanya di film Korea ini. Korea Selatan punya sejarah yang berat banget nih. Penjajahan Jepang, perang Korea, kediktatoran militer, pembantaian Gwangju. Semua trauma itu nggak cuma jadi buku sejarah, mereka jadi bahan baku sinema. Film Korea sering menggunakan peristiwa nyata sebagai latar untuk mengeksplorasi ketidakadilan. Film berfungsi sebagai medium penyembuhan kolektif, ruang untuk mengingat korban yang terlupakan oleh sejarah resmi. Lalu ada pengaruh neo-konfusianisme di masyarakat Korea. Hierarki itu nyata dan terasa. Status, usia, jabatan, konsep filial piety atau kepatuhan pada orang tua dan pengorbanan keluarga sering jadi motivasi utama tokoh protagonis. Dan ketika nilai kolektivisme ini berbenturan sama individu, itu akan menjadi nilai berat atau konflik terkuat di banyak film Korea. Ada juga ketegangan yang sangat khas dari film Korea ini. Modernitas vs tradisionalisme. Seoul adalah kota cyberpunk dengan teknologi canggih, tapi di baliknya ada akar budaya yang dalam. Tegangan ini menciptakan krisis identitas yang terus-menerus dieksplorasi lewat film. Dan dari situlah lahir kritik kapitalisme yang sangat tajam. Visual yang estetik sering menyembunyikan realita yang pahit, dan Squid Game adalah contoh paling sempurna dari itu. Sekarang kita bahas soal teknis ya. Sutradara Korea itu punya keahlian unik. Mereka itu bisa mencampur adukan suasana tenang tanpa terasa canggung. Dalam satu film, kamu bisa dibuat tertawa, lalu tegang, lalu nangis, dan gak ada yang terasa dipaksakan. Semuanya mengalir secara natural, mengalir begitu saja. Mereka percaya hidup tidak terdiri dari satu emosi saja. Dan filmnya pun juga begitu. Secara teknis, film Korea sering menggunakan extreme close-up untuk menangkap ekspresi wajah aktor. Hasilnya, kamu bisa merasakan perubahan emosi karakter secara sangat intim. Jadi bisa dirasakan emosinya berubah-ubah. Nggak ada tempat sembunyi, baik buat karakternya maupun buat penontonnya. Lalu soal mise en scène-nya sendiri. Semua yang ada dalam frame, latar, kostum, pencahayaan, posisi aktor, blockingan, semuanya dipikirkan untuk memperkuat narasi. Gak ada properti random, gak ada warna dipilih secara asal-asalan, acak-acakan, itu gak ada. Tapi perlu diperhatikan ada satu hal yang sama, yakni adalah sinema sebagai pernyataan. Setelah kita membahas semuanya, mari kita akan membahas tentang tujuannya. Jadi sebenarnya film Korea itu bukan cuma soal liburan saja, teman-teman. Dan juga bukan soal ngebikin kamu nangis, ngebikin kalian menangis saat menontonnya. Tapi ada beberapa lapisan yang lebih dari itu. Kita akan bahas satu-satu ya. Realitas sosial yang berani. Film Korea mengangkat kesenjangan sosial, tekanan hidup, dan kompetisi masyarakat modern secara konfrontatif. Mereka nggak mau penonton nyaman.
Mereka mau penonton itu sadar akan sosialnya. Yang kedua, moral yang abu-abu. Film Korea jarang nampilin tokoh yang sepenuhnya baik atau jahat. Setiap karakter punya sisi gelap, dan itu justru yang bikin ceritanya terasa paling manusiawi. Dan yang ketiga adalah alur yang nggak bisa ditebak. Dengan genre blending dan plot twist yang kuat, penonton terus terjaga, terlibat, dan terus bertanya. Dan yang keempat terakhir, refleksi dan makna mendalam. Ending yang terbuka atau tragis bukan karena sutradara malas nulis happy endingnya. Bukan males ya, tapi itu undangan untuk kamu diajak berpikir sendiri tentang ceritanya, menafsirkan sendiri, membawa pulang pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin itulah film yang paling berhasil yang masih kamu pikirin lama setelah layarnya gelap. Oke, yang kita membahas tentang respon penonton dari yang lokal sampai global sampai ke Indonesia. Yang pertama nih, di era 1920 sampai 1970-an atau di era kolonial dan pasca perang lah. Sinema Korea itu hidup di bawah sensor ketat, tapi di era 1960-an jadi masa keemasannya di film Korea. Rata-rata orang Korea nonton 60 film per tahun, dan The Coachman 1961 udah menangin Silver Bear di Berlin jauh sebelum Parasite. Lanjut ke tahun 1980 sampai 90-an, setelah rezim militer jatuh, Korean New Wave lahir. Bukan hanya French New Wave, tapi Korean New Wave juga ada. Sineas bebas berekspresi. Tapi justru pangsa pasar film lokal anjlok banget. Sampai 15,9% di tahun 1993. Reaksinya gimana? Sineas Korea berjuang keras lewat gerakan screen quota untuk melindungi film nasional mereka. Dan di tahun 90-an sampai 2000-an, lalu datanglah era Hallyu. Hallyu ini adalah gelombang Korea dengan suntikan modal dari konglomerat besar. Film Korea meledak di Asia, K-drama atau K-drama mulai masuk ruang, keluar ke Indonesia lewat Trans TV dan di barat, Oldboy menangin Grand Prix di Cannes 2004. Terus tahun 2010-an sampai sekarang, Parasite itu menang Oscar Best Picture di tahun 2020. Dan Squid Game jadi serial paling ditonton di Netflix. Sampai sekarang ada series ketiga kalau nggak salah. Di Indonesia, kata-kata kayak Oppa, Daebak udah masuk percakapan sehari-hari ya. Makanan Korea ada di mana-mana. Nah, selain budaya percakapan, ada budaya makanan Korea juga yang terjual di mana-mana di negara Indonesia. Jadi bisa ditemukan di sekitar kita juga. Budaya Korea itu udah jadi bagian penuh dari hidup kita. Ya, itu namanya adalah cultural soft power. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian, kerabat kalian, keluarga kalian, semuanya share aja. Jangan lupa berkarya. Annyeonghaseyo, sampai jumpa, terima kasih. See you di next video dari 2,5 Kreatif Channel.